Om Swastiastu pamirsa, Bang Daus utawi lubang daur ulang sampah inggih punika silih sinunggil program saking pemerintah Kabupaten Kelungkung. Mangdane Presiden nawengin pikobat lelu ring Bali, utamanya ring Kabupaten Kelungkung. Bang Daus puniki kekawitin antuk ngarianin bang-bang ring pekarangan kramane soang-soang. Mangdane sampah organik punika Presiden terurai alami ring bang-bangi punika. Inggih pamirsa sane mangkin titiang sampun wenten ring Desa Tangkas Kabupaten Kelungkung. Titiang sampun wenten ring silih sinunggil puri utawi jero silih sinunggil krame ring Desa Tangkas puniki sane nerepang Bang Daus puniki. Sapunapi sejangkepnyane perindikan Bang Dause puniki ngiring sarengin titiang. Swastiastu Pak. Swastiastu. Yang adik-adik Pak. Nggih, tiyang Pak Ketut. Oh Pak Ketut. Yakti diki nerapin sistem Bang Daus Pak nggih? Nggih, benar. Ring DJ nih Pak Bang Daus. Ah, Dados tiang tempatnya nyingain. Di belakang. Nggih penasaran tiang sapunapi nih ke Bang Daus. Nggih. Dados tiang singakin. Nggih, silakan. Pun suwe niki Pak Bang Dausnya Pak. Niki tiang bangun 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Ya. 2022 ya. 2022. Urusan Covid berarti nih. Ya, setelah Covid. Oh niki Bang Daus nih. Nggih. Ini kan niki tengahnya Pak. Dados Ya, seperti niki. Oh. Tapi samian Riki sampah organik Bang ya? Nggih, dari pengumpulan sampah di halaman, di sini samian sampah organik niki. Sampah dapur Riki juga? Sampah dapur khusus ada tempatnya. Oh beda nih ke Beda. tulang-tulang nih ke beda. Nggih. Berarti Diki daun-daun. Daun-daun, sisa canang, upacara. Sisa canang ada upacara. Berarti samian Riki berapa lama dados panennya nih Pak? Niki 1,5 tahun butuh waktu untuk bisa siap menjadi kompos ya. 1,5 tahun didiamkan gitu. Didiamkan ya. Karena niki dalamnya hampir 1,5 meter. Oh dalam berarti Niki Pak. Ya, ke bawahnya 1,5 meter, kemudian ke depannya minimal 1 meter, ke sampingnya 120 cm. 120. Ini ke fungsinya untuk mempermudah panen. Oke. Nanti kalau di ring jero suang-suang halamannya atau lahannya kirang bisa 1 meter kali 1 meter. 1 kali 1. Dalamnya 1,5 meter. 1,5. Berarti samian sampah organik Niki Bang ya? Nggih, samian sampahnya. Nah, niki sampah organik nggih. Berarti tinggal buang mantan. Tinggal buang, nanti ring atasnya kita perciki air sedikit nih. Nah, sedikit. Untuk menghidupkan bakteri dan menjaga kelembaban. Niki setiap buang isi air napi gimana? Setiap membuang. Yang membuang harus Nggih, setiap nuangin sampah, ring lubang daur ulang sampah niki diisi air. berapa banyak nih ke airnya Pak? Biasanya niki satu tempat sampah niki kan kurang lebih 6 kilo sampai 8 kilo niki airnya cukup 1 liter mantan. 1 liter Nggih. untuk 6 kilo sampah. Nggih, tipis-tipis dia, yang penting lembab niki. Konsep Bang daur ulang sampah niki gimana nih ke sebenarnya Pak yang tumben niki wirangan? Nah, niki kan konsep lubang daur ulang sampah niki kan sebenarnya sudah ada dari dulu di zaman-zaman orang tua kita, leluhur kita. Niki kan termasuk kearifan lokal Bali. Nggih. Karena konsep
pembagian pekarangan di Bali niku wonten ring hulu, ring tengah, ring teben. Nah di teben ini kan biasanya wonten abian. Nah karena makin kan abian jarang nih karena pembangunan perumahan makin banyak. Nah sehingga dulu kita lihat abian nih dia membuat bang-bang nih ke leluhur kita membuat lubang lah bang-bang nih nanti bang-bang nih diisi sampah organik. Kalau sudah penuh diisi tanaman pisang dan tanaman yang lainnya. Nah niki konsep dulu itu diadopsi sekarang dengan lubang daur ulang sampah, yaitu sebuah lubang yang dibentuk dengan mengeluarkan atau membuang tanah niki kedalamannya 1,5 meter. Kemudian lebar depannya niki 1 meter, lebar sampingnya niki 1 meter. Nah, kalau rumah tangga sekali tiang niki 1,5 tahun, 2 tahun niki tidak akan penuh. Berarti cukup niki cukup kalau segini halamannya. Dengan catatan yang dibuang adalah sampah organik niki. Sampah organik niki. Kalau niki pada dari prosesnya seperti nabi manten sebenarnya pada proses pengolahan sampah yang organik niki. Nah niki prosesnya sampah organik sani kumpulan ring halaman, ring sanggah. Langsung masuk meriki, langsung dipercikan air niki supaya lembab. Nah setelah niki ditutup niki. Harus ditutup niki. Nah, sekali niki supaya niki sampah niki tidak kering ring dalamnya dan juga terjadi proses pengomposan secara anaerob istilahnya niki. Jadi bakterinya bekerja dengan anaerob di dalamnya sehingga niki cepat dia kempes niki sampahnya cepat menurun gitu. Berarti niki makanya lama penuh niki. Nggih, lama penuh. Kalau tidak ditutup niki terus diisi sampah organik niki tidak akan kempes dia kan. Oke. Berarti panennya niki bertahap atau nggih? Nggih. Nanti kan niki di bawahnya bisa dipanen, di atasnya kalau masih wenten sampah baru biasanya 30 cm dari permukaan niki wenten sampah yang belum terurai sempurna niki bisa dipanen nungguin kan. Nanti kalau yang bawahnya sampun selesai dipanen, yang atasnya yang sebelumnya niki bisa dikembalikan lagi. Oke. Kalau yang masih proses penguraian itu biasanya wenten bau, kan kalau sampah niki identik bau gitu. Nah, kalau model niki sebenarnya enggak ada bau nih. Serangga pun tak ada, kecoa niki enggak ada. Karena kan kalau sudah tertutup niki panas dia di dalamnya niki. Akibat proses keluarnya gas-gas dari fermentasi niki kenten. Aman niki. Berarti enggak ada udara yang mengganggu. Nggih, karena niki kan sudah tertutup dia niki. Kalau Pak Dot, kalau yang 1,5 tahun ini kan panen total kan. Kalau yang panen bertahap ya Pak Dot berapa lama sekali nih kan? 8 bulan kadang-kadang yang udah panen. 8 bulan pun dapat yang 30 cm. Nggih. Baru ditumpuk lagi. Nggih, dikosongin lagi kan. Berarti kalau misalnya rutin niki dipanen nggak pernah penuh niki Pak Dot nggih. Bisa maksudnya untuk menampung semua sampah yang ada di halaman sampai bertahun-tahun ya? Nggih, kalau pengalaman di tiang sudah 3 tahun melaksanakan niki, 1,5 tahun niki baru dia penuh nggih. Nah, penuh niki yang permukaan yang bagian atas yang belum jadi kompos niki bisa kita ambil, kita panen semua dan niki. Bawahnya niki. Panennya cukup 2 jam 3 jam, setelah niki kita kembalikan lagi yang di atas niki yang durung dados kompos kan. Sampai 1,5 tahun lagi kan. Berarti niki salah satu solusi yang cocok niki untuk diterapkan berarti Pak nggih untuk pengolahan sampah. Nggih, salah satu solusi di samping itu kan banyak model pengolahan sampah organik niku yang seperti sekarang niku kenten. Mungkin kan pun makeh juga inovasi-inovasinya. Nggih. Sebenarnya mirip-mirip tapi namanya berbeda kan. Nggih, secara prinsip kan apapun yang diterapkan itu yang penting bisa dijalankan dengan mudah, nih berhasil nanti mengurai sampah, kan, dan sampahnya bisa menjadi kompos, nih sebenarnya kuncinya. Yang penting sampahnya teratasi. Dan nggak dibawa ke TPA lagi, dan lagi dicampur. Dan yang paling penting kayak niki yang agak susah niki Pak diterapkan kan pemilahannya niki Pak. Kadang ada yang sampah organik sama anorganik niki digabung dan kalau tips dari Pak Tut niki biar gampang milah sampah organik sama anorganik niki gimana Pak Tut? Nggih, niki kan tiang bagi pengalaman dumun memang susah karena niki kan termasuk anak-anak itu agak sulit kita ajarin, tetapi ring dapur, wenten ring halaman, wenten ring sanggah niki kalau memang sampun wenten
dua tempat sampah yang terpisah, misalnya warna hijau atau warna merah nih ke ada tulisan organik, anorganik nih ke, otomatis ketika kita mau membuang sampah, ya membuangnya disesuaikan dengan tempatnya nih ke, dan jangan dicampur jadi satu dulu, nanti setelah jadi satu baru dipilah nih ke, kurang efektif nih ke, dan lebih baik dari kita membuang sampah nih ke harus sesuai dengan tempat sampahnya nih ke, dan Berarti disediakan tempatnya dulu yang paling penting, disediakan Pak. tempatnya. Setelah nikah baru lebih gampang. Lebih jadinya, gampang. Bang. Kalau tercampur nih ke sampah dalam waktu 5 jam sampai 8 jam nih ke sudah bau dia, kan. Dan malas jadinya. Malas jadinya, kan. Kalau udah bau, udah basah. Basah nih kan. Kita yang penasaran proses panennya nih ke Pak Tut. Biar jelas nih Ki untuk Sireuning pamiarsa mau menerapkan metode yang sama gitu Pak Tut, biar uning panennya seperti napi gitu. Nggih, proses panennya kalau bisa panennya jangan musim hujan nggih, karena pasti tanah niki akan lembab dia kena musim-musim kering seperti bulan-bulan niki dah paling bagus panen. Kemudian tinggal membuka, kemudian tinggal menggali nih ke Genten, menggali pakai cangkul ataupun sekop kecil sampai ke bawah sampai ketemu bagian tanah yang keras. Nah, bagian tanah yang keras itulah yang sebagai dasarnya nih ke Genten. Oh, di dasar akhir kompos. Akhir galiannya yang pertama nih ke Genten. Berarti gampang panennya. Gampang, nggih. Sendiri bisa nih Ki. Sendiri bisa nih ke, dan sangat mudah nih ke, karena ruangnya sampun sesuai lah dengan ukuran badan manusia nih ke Genten. Sudah diperhitungkan. Nggih, sudah diperhitungkan. Berarti Pak Tut, kalau mau buat lubang daur ulang sampah niki yang perlu diperhatikan tapi mantan Pak Tut kayak di lingkungannya. Yang perlu diperhatikan kalau bisa tanahnya nih ke jangan tanah urug-urugan nggih, supaya tidak longsor. Oh nggih. Kalaupun tanah urug-urugan bisa nanti dikasih dinding bata yang agak renggang supaya ada pori tanahnya nih ke Genten. Jangan yang rapat begitu gitu. Misalnya ada renggang sedikit satu bata, lagi bata, lagi renggang gitu. Nike. Kemudian yang kedua sesuaikan dengan ketersediaan lahan. Misalnya kalau hanya bisa 1,5 kali 1,5 meter atau 1 kali 1 meter, bisa saja dipakai lubang daur ulang sampah segitu. Yang jelas dalamnya minimal 120 cm lah kan. Kedalamannya nggih 120 cm. Kalau dari kayak Driki pada kan niki teduh niki berpengaruh napi ten kalau teduh atau kena sinar langsung. Kalau teduh dan sinar itu tidak ada pengaruhnya, karena yang menjadi filternya niki penutupnya niki kan. Oh, karena udah. Nggih, karena sudah ada penutupnya. Tutupnya niki harus seng, napi dados kayu atau triplek. Nggih, kalau tiang sarankan sih sebaiknya pakai seng yang anti karat nih ke Gendan. Jadi lebih lama bisa kita gunakan. Niki bisa 3 tahun kita gunakan Gendan. Kalau kayu kan cepat lapuk nih ke. Sering ganti jadinya. 2 kali panen berarti niki cukup nih ke. Wow, hasil panen kan niki berupa kompos nih ke. Niki langsung bisa dipakai tapi perlu diolah lagi padahal. Nggih, kalau nike untuk tanaman hias sih nike sebenarnya bisa langsung dipakai dengan cara menaburkan pada tanaman campur dengan tanah di sekitar tanaman nike. Nah, kalau untuk tanaman-tanaman produksi ring pertanian sebaiknya dicampur lagi dengan kotoran ternak nike dan untuk meningkatkan nilai unsur haranya. Karena kalau hanya untuk kompos dari daun-daunan mantan, komposisi nitrogennya yang tinggi kan, dan fosfat dan kaliumnya yang kurang. Sehingga kita perlu tambahkan unsur lian seperti kotoran kambing, kotoran sapi, kita tambahkan dengan kapur dolomit kan, dan sehingga nanti sampah niki hanya 50%, sisanya 50% niki adalah bahan lain yang tiang bilang tadi seperti kotoran kambing, kotoran sapi, dolomit. Niki yang dicampur kemudian bisa langsung diterapkan di lahan pertanian. Berarti kalau yang tanaman hias cukup niki mantan. Cukup niki bisa langsung dipakai. Kalau untuk tanaman produksi baru perlu dicampur. Kalau patut pakai di tanaman hias tapi diproduksi patut. Tiang pakai keduanya. Oh, pakai karena tiang ada sawah di sebelah. Oh, enten lahan juga. Nanti niki patut. Tiang pakai kedelai, cabai kentan. Oh, dadah untuk pepaya niki kentan. Berarti pun siap pakai setelah panen. Setelah panen siap pakai.
Inggih, sukses niki Pak Dut. Sukses niki. Sampun jelas sekali niki, yang pun uning makin gimana cara buat lubang daur ulang sampahnya. Semoga pemirsa di rumah juga bisa menerapkan sistem seperti niki. Nggih. Sukses Pak Dut. Sukses. Yang mau demen. Ini agak kini sampahnya. Membakar tanahnya mari. Kawigunan Bang Daus wantah ngolah lelu organik sekadi lelu dondonan wiadin sisan ajeng-ajengan menados kompos. Rendekan puniki jaging wantu nambekin akeh nyane lelu sane kekutang reng genah pembuangan akhir utawi TPA. Yening bang-bang ipun sampun abek. Fermentasi jagi kelaksanayang sesampune pitu kantos daserahine. Lelu punike jagi mewanten dados kompos sahe perside kepanen. Sane mangkin, asel kompos sane wenten durung keadol. Kramane kaaptiang mengdenge wigunayang pinah ke pupuk, majeng tetanduran reng naharan sekolah, kantor, taman kota, kebun pumahan, wiadin sane lianan. Antuk punike, samian taman reng kelungkung, nenten malih migunayang pupuk kimia. Samian sampun migunayang pupuk organik, kepatutang sekolah wiadin kantor pemerintah, wiadin swasta, mangde medue Bang Daus, pina ke usaha pengelolaan mandiri lelu. Kayuktian ipun krame taler kesobiahang mangde nyiagayang Bang Daus. Parikrame Bang Daus mata tujon nawengin pikobat lelu, ring sumber lelu. Pemerintah daerah ngeranjingang ring kurikulum, program nanganin lelu, sane sampun kelaksanayang ring sekolah SD kantos SMP, ngawit bulan April warse kalih tali plekutus. Sisya keajah sapunapi nyaga kebersihan pelemahan, sahe ngirangin lelu sane kemargiang pina ke pahan saking pendidikan karakter. Bawasan ide, materi sane berupa teori wiaden praktik puniki, gaptiang oleh tenaga terlatih, wiaden guru sane sampun ngemolihang pelatihan. Output sane keaptiang wantah generasi muda sane urati majang pelemahan. Saking desa Tangkas Kelungkung, Tumpang Sari, Puputang Titiang, Antuk Paramesanti. Om Santi 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 Om.